karena masing-masing mempertahankan omset. Jangan sampai dombanya pindah kepada gembala lain. Kok masih ada lagi orang percaya ya? Saya sudah jadi contoh. Saya sebagai sampel nih, contoh. Ikut saya dong. You come with me. Nggak mau mereka ikut. Para mereka katakan pendeta Yahya itu gila masuk Islam. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Saya katanya pendeta gila yang masuk Islam. Nah kalau begitu, mari kita kaji. Kita duduk bersama dan bahas. Saya yang gila atau ente-ente di dalam gereja. Kan begitu. Dari sisi logika saja kitab sucinya sudah tidak rasional. Ini menunjukkan bahwa penulisnya kelewat pintar alias sinting, dan seluruh yang mendengar turut menjadi sinting, termasuk saya dulu. Jadi kalau saya masuk Islam, saya baru sembuh dari sinting. Coba cari itu Al-Quran. Kalau dapat satu kelemahan dalam Al-Quran, berarti memang manusia di atas hebat itu. Saya nggak usah suruh orang. Saya pertama sudah dapat ini kepalsuan ini. 800 kepalsuan ini saya sudah dapat. Terus saya ambil Al-Quran 15, karena Bible saya 15 di rumah, Al-Quran juga 15. Saya taruh di depan begini dan saya selidiki. Pertama saya buka tuh Al-Quran bilang begini, aku dapati kamu seseorang yang bingung. Loh, dia tahu. Memang waktu itu saya bingung, tapi di bawah footnote-nya, di bawah catatan kaki daripada Al-Quran itu, itulah bagusnya Al-Quran. Di bawahnya ada catatan kaki alias asbabul nuzul. Jadi ada alasan-alasan turunnya ayat dan pernyataan-pernyataan yang sangat asing dijelaskan di bawah catatan kaki itu. Jadi katanya bingung mencari kebenaran. Dia tahu. Saya tutup. Saya agak lama isap rokok lagi. Dan saya buka secara spontan, refleks saya buka, tak lihat lagi, di sini lagi. Itu saya nggak tutup, saya buka satu persatu, saya cari ayat-ayat yang punya tanggal, bulan dan tahun. Akhirnya saya dapat surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Itu katanya 4 pemuda masuk ke dalam gua bersama seekor anjing dan mereka hidup 309 tahun. Tetapi di dalam versi Indonesia, tetapi Allah tidak, seorang pun tidak tahu berapa jumlah mereka, cuma Allah yang tahu. Begitu bunyinya. Nah, saya ambil Al-Quran tahun 78 dan saya lingkari dengan pensil. 309 tahun. Saya selidiki. Al-Quran kedua saya selidiki. Sama, yang masuk ke dalam 4 orang dengan seekor anjing, bukan beruang. Kalau dia berubah jadi beruang, saya juga barangkali ragu dengan Islam. Al-Quran ketiga, Al-Quran keempat, Al-Quran kelima, Al-Quran keenam. Saya capek buka, saya pikir jangan-jangan di 7 ini baru memang dia salah. Saya buka Al-Quran ke-7 sama dengan Al-Quran 1 dan kelima, 6 itu. Sampai 14 Al-Quran, tinggal 1 Al-Quran. Saya buka, kalau ini 1 tidak betul, saya tidak masuk Islam. Maka saya waktu itu pilih untuk ateis, karena dua-dua sudah nggak benar. Kristen saya sudah tahu sudah tidak betul. Terakhir Al-Quran saya buka dan saya dapati sama dengan Al-Quran 1 sampai 14. Saya panggil istri saya dan saya katakan, ayo kita masuk Islam, ini dia yang betul. Istri saya bilang, memang kamu sudah gila barangkali ya. Yang hidupkan kita selama ini adalah Yesus itu juru selamat. Padahal Yesus ini bukan orang Israel, orang bule yang di kayu salib itu. Itu yang di kayu salib. Kalau orang Bani Israel asli, nah ini Bani Israel asli mana orang? Ini yang mana orang Arab? Itu yang Israel asli. Nah seperti abak sana, itu yang Israel asli. 63 Masehi, sebelum Masehi sampai 70 Masehi, Romawi menjajah Yerusalem dan baru ada asimilasi, perkawinan campur, bagaimana meruntuhkan iman, status sosial daripada orang Yerusalem. Maka Romawi dengan strategi perang politik mengirimkan perempuan Romawi, terjadilah asimilasi, kawin campur, lahir Bani Israel putih yang tidak
benar lagi, yang tidak tulen lagi, namanya Yahudi. Jadi yang kulit putih itu, tapi sesungguhnya Israel itu adalah Arab, karena tidak ada negara Israel dulu itu, tidak ada. Semua itu adalah wilayah Uni Emirat Arab. Begini contohnya supaya lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi. Pak Margono datang ke Makassar. Sampai di Makassar, Pak Margono punya anak laki-laki namanya Sutioso. Setelah Sutioso tumbuh dewasa, orang bertanya, "Sok ente wong opo?" Nggak mungkin dia katakan, "Saya orang Makassar." Tidak mungkin, karena Pak Margono adalah berasal dari Jawa. Maka dia katakan, "Saya orang Jawa." Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Engkau pergi ke Palestina, pergi ke Kanaan, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan Syam, tinggalkan Iran yang sekarang, kau pergi ke Palestina." Sampai di Palestina lahir anak namanya Ismail. Kemudian Ismail punya adik Ishak, dari Ishak punya anak namanya Yakub, dari Yakub datang ini 12 bangsa biadab Yahudi sekarang, Israel. Jadi dari nenek moyangnya sana orang Teheran, orang Iran, ya orang Arab. Kok tiba-tiba ada pembatasan kultur begitu ya? Bahkan dikatakan dalam Bible, katanya bahasa asli perjanjian baru, New Testament itu adalah bahasa Yunani. Dari mana ada nabi dari Yunani? Bahkan yang lebih parah, baru-baru di TV juga muncul nabi dari Indonesia, Ahmad Musadek. Subhanallah, kurang ajar betul ya. Sedangkan dari Yunani masih diragukan status silsilahnya sebagai habaib. Muncul lagi politikus kelas teri, dari face-nya saja kelihatan tegang, bukan seorang nabi, nggak bercahaya, saya lebih bercahaya. Ahmad Musadek, nabi palsu. Saya ceramah di Makassar, kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu N diganti B jadi babi, haram. Ya haram, bukan berarti dianya yang babi. Siapa tahu dia masih bertobat. Tapi manusia semacam itu jangan harap ada pintu taubat. Berani sekali ya, berani. Isa sendiri jangankan pakai Al-Quran, pakai Bible, Old Testament, perjanjian lama, kitab Taurat dan para nabi sudah menubuatkan bahwa di kemudian hari akan tampil seorang nabi, penghibur, penolong di tengah-tengah kamu, yang kemudian namanya Ahmad bin Abdullah. Yahudi rubah karena bisikan Romawi. Jangan pakai itu. Bagaimana kita rekayasakan ini menjadi Ruach HaKodesi? Ruach HaKodesi diterjemahkan dalam Forensic Language London, The Bible International, di dalam kitab Bible International Amerika diganti dengan kalimat Holy Spirit. Dari Holy Spirit menipu orang Indonesia menjadi Roh Kudus. Perhatikan di dalam kitab suci Kristen saat ini yang mereka pakai, ada di dalam surat Yohanes 15 ayat 17. Di situ dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Di dalam ayat 17 dikatakan, "Maka aku menjanjikan kepada kamu akan datang di tengah-tengah kamu seorang penolong dan penghibur, yakni Roh Kudus." Mari kita kaji secara akal sehat. Dia bilang seorang, tetapi yang datang itu roh. Roh itu angin, sesuatu yang tidak natur, yang tidak alami, bukan berbentuk fisik secara antropomorfistis, nggak begitu. Jadi memang orang gila punya kitab, kenapa dipercaya saudara? Ya susahlah, memang orang Kristen sudah tertancap itu yang namanya dogmatika gereja. Nah kalau saya yakin hidayah itu memang dari Allah, tetapi hidayah tidaklah akan sampai kepada manusia kalau manusia sendiri tidak dengan perjuangan.